Oke, ini ada dua soal tentang hukum ohm sama rangkaian resistor ya. Ini soal nomor 1, beda potensial antara ujung-ujung suatu kawat penghantar 12 volt saat dialiri arus 2 ampere. Jika potensial diturunkan 25% dari semula, berapa kuat arus yang mengalir? Oke, jadi gini maksudnya. Jadi ini kan dikasih tahu kalau nomor 1 ya, V-nya sama dengan 12 volt. Saat itu arus I-nya sama dengan 2 ampere. 1. Jika potensial diturunkan 25% dari semula. Jadi V2 itu sama dengan V1 dikurangi dengan 25% dari V1-nya. Jadi V2-nya sama dengan 12 dikurangi 25% itu sama dengan 25/100 ya. Dikali V1-nya 12 ya. Jadi ingat 25% itu sama dengan 25/100. Persen itu artinya per 100. Berarti nanti ini V2-nya sama dengan 12 dikurangi 3. Berarti V2-nya sama dengan 9 volt. Nah, ketika 9 volt, berapa nilai I-nya ini? Nah, gitu. Nah, ini rumusnya pakai V sama dengan I kalikan R. Di sini, R-nya tidak berubah. Jadi kalau ingin mencari R itu sama dengan V per I. Jadi pakai perbandingan. Jadi kan ini R-nya tetap, dia tidak berubah. Kalau kalian tidak suka dengan konsep ini, kalian boleh pakai rumus ini aja. Sama dengan hukum ohm ini. V per V. V2, V1. Ini berarti I2, R2 per I1 kalikan R1. Ini coret R-nya. Coret. Kan R1-nya sama. Masih bisa dicoret. Hilang. Sisanya V. Mengapa dia sama? Karena di sini penghantarnya, kawat penghantarnya tidak diganti. Jadi kan resistor itu hambatan. Hambatan itu yang ada pada kawat penghantarnya. Berapa ohm kawat penghantarnya itu memiliki hambatan. Dia tidak berubah. Yang diubah itu hanya potensial listriknya. Sehingga mengakibatkan perubahan si I-nya. Itu ya. Jadi nanti V2-nya itu kan turun jadi 9 volt. Kemudian siapa tadi ini? V1-nya 12. Nah, I2-nya tidak tahu berapa. Ya kan? I1-nya 2. Tinggal kali silang nih. Coret ya. Coret dibagi 3, ini 3, ini 4. Berarti kan nanti ini 3 kali 2, ya kan? 3 kali 2 per 4 sama dengan I2. Nah, berarti nanti ini coret lagi 2-nya, coret. Ini dapat 1, ini dapat 2. 3 per 2. Berarti I2 itu sama dengan 3 per 2 atau 1,5 ampere. Dia turun I-nya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kuat arus listrik pada pengantar, pada kawat penghantar kali ya. Pada kawat penghantar ya. Pada kawat penghantar menjadi 1,5 ampere. Nah, jadi seperti itu proses berpikirnya. Kalian harus mengubah kalimat menjadi persamaan matematis ya. Dia kan katanya jika potensial diturunkan 25%. Jadi V1 dikurangi dengan 25% dari V1-nya. Dia turun. Nah, makanya jadi 9 volt gitu. Diturunkan 25%. Kalau diturunkan 50% jadinya 6 volt. Kalau diturunkan 75% berarti jadinya nanti 3 volt. Nah, semakin besar diturunkan persenannya, maka semakin kecil nilainya. Tuh. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kalian disuruh menggabungkan rangkaian resistor ini. Jadi ini kan ada 4 pertanyaannya A, B, C, D. Jadi rangkaian gambar resistor ini ada 7 buah resistor R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Jadi masing-masing ini memiliki nilainya tersendiri ya.
dirangkai seperti ini. Pertanyaannya itu A, RAB-nya berapa? Dari A ke B. Ini saya gambarkan ulang dulu sedikit. Oke, ini saya gambarkan dari A ke B. Dari A ke B nih ya di sini ya. Nah, nih. Dia nyari RAB-nya berapa. A itu yang ini. B itu yang ini. Maka yang ini kan tidak terhubung nih. Yang tidak terhubung nih kalian bisa buang. Hapus nih. Hapus. Hapus. Jadi nanti gambarnya itu cuma sampai di sini. Nih, gambar ulang ya. Cek. Nah, ini udah saya gambar ulang. Jadi yang ini dihilangkan nih. R5 sama R6-nya dihilangkan. Kan dia minta dari A sampai B aja. Ini kan tidak terhubung. Udah kita buang aja. Karena tidak ada arus yang mengalir pada sini, berarti tidak ada nilai hambatan totalnya, tidak berpengaruh nanti dia RAB-nya. Ada, tinggal kita gabungkan sesuai dengan prinsip seri paralelnya. Mana yang bisa digabungkan terlebih dahulu? Yang bisa digabung terlebih dahulu itu dari R3 sampai ke R7 ini. Ini namanya seri, dia satu jalan. Dia kalian jalan dari sini, ya kan, dari R3 jalan tek, nanti kalian belok, tek, belok lagi, tek. Jadi dia seri, dia satu jalan. Kalian tidak boleh gabungkan R3 sama R7 ini menjadi paralel. Kenapa? Karena di ruas kiri kanannya ini masih ada hambatan. Kecuali tidak ada hambatannya, maka dia rangkaian paralel. Ini rangkaian seri itu ciri-cirinya dia satu tali. Walaupun dibengkokkan talinya tidak masalah. Cuman kalau dia bercabang nanti dia paralel. Tapi lihat, paralel itu harus satu lawan satu, tidak boleh lebih dari satu. Misal yang kiri sama yang kanan. Nah, ini paralel tapi R3 sama R7 ini harusnya hilang. Jadi yang mana yang bisa digabung terlebih dahulu berdasarkan sifatnya. Ini yang digabung terlebih dahulu tuh yang ini, R3, R4 dan R7. Seri itu cukup ditambah aja. Berarti nanti 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm. Berarti kan R-nya sama dengan 6 ohm. Nah, gambarnya berubah nih. Gambarnya berubah seperti ini nanti. Nih, nah ini gabungan ini. Nah, ini. Ini 3 ohm, ini 3 ohm. Nah, ini gabungannya 6 ohm nih. Jadi ini gabungan R3, R4 sama R7 jadi 6 ohm. Selanjutnya ini yang kalian gabungkan. Nah, ini kiri kanan ya, atas bawahnya kosong. Ini namanya paralel. Dia bertingkat atau percabangan gini. Jadi dia ada sebelah kiri, sebelah kanan. Satu lawan satu. Nah, makanya R2 sama R4 itu tidak boleh gabung terlebih dahulu karena masih ada atas sama bawahnya. Jadi kita gabungkan ketiganya dapat 6 ohm baru kita paralelkan. Pakai rumus 1 per R sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Berarti nanti 1 per R sama dengan, ini sama kami nyebut 6. Ini 6 juga, supaya jadi 6, ini dikali 2. Ini kalikan 2. Kalau ini dikalikan 1, kalikan 1 aja. Berarti ini 2, ini 1. Berarti 1 per R sama dengan 3 per 6. Dibalik, maka R-nya sama dengan 6 bagi 3. Berarti R sama dengan 2 ohm. Nah, gambarnya berubah lagi nih. Sorry. Nah, ini kan udah digabung. Jadinya satu buah aja. Nilainya 2 ohm. Ini 3 ohm ya. A, B. A, B. Nah, ini yang terakhir nih, gabungkan nih. Ini rangkaian apa? Ini rangkaian seri. Nah, seri. Jadi nanti R-nya sama dengan 3 tambah 2. Berarti R-nya sama dengan 5 ohm. Jadi kesimpulannya, dari titik A ke titik B, A, B ini saya luruskan ya. Hasilnya 5 ohm. Ini adalah RAB. Jadi hambatan RAB sama dengan 5 ohm. Nah, seperti itu ya proses berpikirnya. Kalian harus bisa milih. Oh, ini bisa digabung terlebih dahulu. Oh, ini tidak boleh digabung terlebih dahulu. Sifat seri paralel. Jadi yang tersisa itu hanya ada satu buah hambatan aja. Digabung-gabungkan. Oke, sekian. Dan terima kasih untuk pembahasan soal selanjutnya yang B, C, dan D. Jika ingin melihat silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Saya bikin selanjutnya di video berikutnya di link deskripsi ya. Nah, ini soal ini saya khususkan untuk para member. Silahkan bergabung jadi member dulu. Itu biayanya bisa pilih 4.900 atau 9.900 selama 1 bulan. Ingat, selama 1 bulan ya, bukan untuk satu soal. Jadi banyak sekali soal-soal yang memang saya bikin khusus untuk para member. Semoga bermanfaat, semoga
bisa membantu kalian belajar dan channel ini makin berkembang. Dukungan dan semangat dari kalian sangat berarti bagi channel ini ya. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Dadah.